Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan kurikulum K13 revisi 2018 kelas 3. Pertama kami akan memperkenalkan kelompok dulu. Yang pertama saya Resoleh Hidro, yang kedua Karen Cinta Mustika, dan yang ketiga Nadia Wati. Pada kelas 3 ada 4 subtema. Yang pertama ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang ketiga pertumbuhan hewan, dan yang keempat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada subtema 1 pembelajaran 1 akan dibahas secara sendiri. Pada nomor 1 kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Yang kedua, setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang perlu kamu ketahui artinya. Yang ketiga, setelah itu carilah arti kata-kata tersebut dalam kamus besar bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Dapat kita lihat di sini banyak ciri-cirinya, misalnya jelas ya. Yang ini disebut bergerak. Kata bergerak ini termasuk kata yang bercerak miring. Terus yang kedua ada kata sirip, dan yang ketiga sayap. Itu bisa digunakan untuk menyusun kata. Next, selanjutnya pada pembelajaran 2 kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sebelumnya. Sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Seperti contoh di gambar ini. Tadi kita dapat kata bergerak, terus ada kata bernapas tentang tumbuhan, mengeluarkan makanan, tumbuh dan berkembang biak pada tumbuhan. Selanjutnya pada pembelajaran 3 terdiri ada 3. Yang pertama, kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks sebelumnya. Yang kedua, setiap kali membaca teks, kata-kata baru dapat kita temukan dari teks tersebut beserta makna kata tersebut. Yang ketiga, kita membuat kalimat kata-kata tersebut menjadi satu yang contohnya seperti gambar berikut. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang besar. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Ini adalah contoh salah satu menyusun kalimat. Selanjutnya, pada pembelajaran 4, satu informasi dapat diperoleh dari teks tulisan yang kita dengarkan. Yang kedua, informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya sebelumnya. Contohnya, kita bisa melihat di sini kita sedang memberi makan kucing. Jadi kita bisa mendeskripsikan bagaimana kita merangkai kata-kata. Kita menceritakannya dengan bahasa yang sederhana. Selanjutnya, pada pembelajaran 5, yang pertama kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Yang kedua, saat menulis cerita gunakan kosakata yang sesuai dan baku. Yang ketiga, pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Pada pembelajaran 6 ada langkah-langkah untuk menyusun cerita. Yang pertama, ayo ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, mengerti gambar dengan cermat. Yang kedua, tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Dan yang keempat, susun kalimat dengan struktur. Nah, itu tadi dari subtema 1. Subtema 2 akan dibacakan oleh Karen Cinta. Baik, subtema 2 pembelajaran 1
berdasarkan teks yang telah dibaca. Berikutnya siswa mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan sejak kelas 1 sampai kelas 3 dan menuliskan hasil pengamatan pada tempat yang tersedia. Pembelajaran 2, siswa mengidentifikasi informasi apa yang diterima dari orang tua mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan yang didalamnya. Misalnya, berat badan saat lahir, usia saat pertama kali bisa melangkah atau berjalan, dan lain-lain. Siswa menuliskan kembali informasi tersebut menjadi sebuah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Pembelajaran 3, siswa mengamati gambar berbagai makanan, lalu memberikan pendapat dan menuliskan pendapat berbagai makanan yang bisa dimakan setiap hari dan sesekali terkait kandungan yang ada pada makanan tersebut. Siswa menulis pendapat pada tempat yang disiapkan. Pembelajaran 4, siswa menceritakan makanan kesukaannya mulai dari ciri-ciri, rasa, bentuk, warna, dan alasannya. Pembelajaran 5, siswa mengamati gambar yang ada pada buku dan bertanya jawab. Siswa saling menceritakan pengalamannya saat berlatih main bersepeda dan perkembangan yang sudah dicapainya. Pembelajaran 6, siswa mengamati gambar berseri yang ada di buku. Ketiga, siswa berlatih membuat cerita sesuai gambar menunjukkan cerita tentang kegiatan tidur. Pembelajaran 6 tidak termasuk tidur termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Setiap kali badan kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara istirahat tubuh adalah tidur. Badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami kebutuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal yang digunakan untuk tidur, mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Secara berdoa setiap agama berbeda-beda, kita harus menghargai perbedaan. Pembelajaran sistematika akan dibacakan berbeda. Pembelajaran 1, siswa mengamati gambar tumbuhan yang terkenal. 2, siswa memperhatikan cara berlatihan. 3, siswa berdiskusi tentang pengalaman dan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang. Pembelajaran 2, 1, siswa mengamati dan membaca teks yang ada pada buku. Teks juga tentang perkembangan berdiri dan cara melakukannya. 2, siswa berdiskusi tentang pengalaman masalah produksi. Siswa juga dapat menceritakan pengalaman yang diputuskan saat bermain dengan. Pembelajaran 3, siswa memeriksa informasi digital. Siswa berdiskusi mengenai berbagai bisikan yang pernah terlihat. Siswa bertukar informasi berkaitan yang pernah dipelajari. 2, siswa menuliskan minimal 5 informasi tentang bisnis iklan dunia. Bisnis iklan yang diketahui siswa digunakan. Siswa dapat mencari dan informasi. Siswa menulisnya pada tempat tersedia. 3, siswa menceritakan hasil wawancara dengan teman tentang jenis-jenis iklan yang pernah dibacanya. Dalam kegiatan diskusi juga ada hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut. Pembelajaran 4, 1, siswa membaca teks tentang pertumbuhan dan perkembangan. 2, siswa mengamati gambar daun di buku. 3, siswa menuliskan hasil perkembangan daun dengan bahasanya sendiri. 4, tuliskan sesuai dengan informasi yang disajikan di buku dan informasi yang dijual dari penjelasan guru. Pembelajaran 5,
tema 4 pembelajaran 1. Yang pertama, siswa membaca teks. Yang kedua, siswa mengamati berbagai cara pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lebih baik jika siswa mengamati langsung berbagai tumbuhan yang berkembang biak dengan sendirinya. Yang ketiga, siswa berdiskusi tentang berbagai jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak. Dan yang keempat, siswa mengamati lingkungan sekitar dan mendata tumbuhan yang ada. Pembelajaran 2. 1. Siswa membaca dan menjawab pertanyaan guru tentang pertumbuhan dan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang kedua, siswa berdiskusi tentang bagian-bagian biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Yang ketiga, siswa saling menggali informasi mengenai pengetahuan mereka tentang jenis-jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Misalnya mangga. Pembelajaran 3. 1. Siswa mengamati berbagai bunga yang dibawa oleh guru. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang bagian-bagian bunga, terutama putih dan benang sari. Setiap negara mempunyai bunga kebanggaannya. Yang ketiga, siswa membaca teks tentang bunga kebanggaan Indonesia. Siswa menulis deskripsi tentang salah satu bunga pilihan dan mencari informasi tentang cara perkembangbiakan bunga tersebut. Misalnya bunga rahasia adalah bunga busuk yang kita kenal. Terus pembelajaran 4. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan bumi dengan besar. Yang kedua, setelah kita mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan bumi dengan besar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Pada pembelajaran 5, siswa berdiskusi tentang isi bacaan. Siswa menuliskan kata-kata baru yang ditemui dan mencari arti kata tersebut pada kamus. Yang ketiga, siswa berlatih membuat kalimat dari kata-kata baru yang ditemuinya. Untuk memantapkan pemahaman mengenai perkembangbiakan dengan sekolah, siswa menuliskan kembali teks dialog yang dibaca dalam bentuk cerita. Pada pembelajaran 6, siswa membaca teks tentang proses mencangkok tanaman. Jika ada hasil proses cangkok dan ada narasumber yang memahami proses pencangkokan, lebih baik kegiatan diskusi dan pengamatan dilakukan secara langsung. Siswa berlatih menyelesaikan latihan soal terkait proses pencangkokan yang telah dibuat sebelumnya. Siswa mengamati kata-kata baru yang ditemui, lalu menuliskan dan mencari artinya di kamus KBBI. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saja, perkenalkan nama saya Maria Sandania, saya dari kelompok 2 saya pemateri mengatakan bahwa tidur itu bisa mempengaruhi perkembangan fisik manusia. Berarti salah satunya adalah fisik, bisa mempengaruhi perkembangan tubuh manusia. Berarti salah satunya adalah fisik. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana tidur bisa mempengaruhi perkembangan fisik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Bagaimana tidur bisa mempengaruhi perkembangan fisik? Karena tidur itu bermanfaat untuk memicu pertumbuhan tubuh dan otak pada anak, untuk memperbaiki tubuh, memulihkan tubuh agar kembali optimal serta meningkatkan fungsi daya tahan tubuh. Terkadang juga tidur kita butuh waktu ya, nggak bisa tidur kayak misal dari jam 10 sampai jam 10 itu bisa mempengaruhi otak. Jadi tidur itu ada batasnya juga, biar otak kita bisa berfungsi dengan baik. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sebelumnya ada tentang jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli pulpen. Terima kasih atas